Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali khususnya anggota Jemaat GPDI Ketapang, GPDI Keramat dan juga Neosoho, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada saat ini, dan semua pemirsa yang mengikuti ibadah online ini. Mari bersama-sama kita puji Tuhan, kita sembah Dia, dan kita mau menikmati akan hadirat Tuhan pada saat ini. Haleluya. Nyanyikan pujian, Yesusku penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, haleluya. Amin. Amin. Engkau menara kekuatan bagi kami ya Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Amin, haleluya. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Kami muliakan nama-Mu, Yesusku, Engkau penyelamat kami. Puji Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita sembah Dia, kita muliakan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Mari katakan, ku bersuka atas perbuatan-Mu ya Tuhan. Bersuka atas perbuatan-Mu, kami muliakan Tuhan Yesus. ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja.
atas perbuatan-Mu ya Tuhan. bersuka atas Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih buat kebesaran Tuhan yang Engkau datangkan dalam hidup kami. seperti yang ada pada Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Besar setia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh amat baik dalam setiap kehidupan kami. Dan patutlah kami Tuhan untuk kami selalu memuji dan memuliakan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami siapkan seluruh kehidupan kami yang terbaik untuk kami menghampiri Engkau lagi dalam ibadah kami. Kami percaya Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami. Engkau mengurapi setiap hati-hati kami yang naik. Pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan Engkau akan berkenan kepadanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Engkau pimpin acara ibadah kami Tuhan. Dari awal sampai dengan akhirnya ibadah ini. Semua jalan seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Beracalah Roh Kudus, biarlah Engkau yang memimpin semuanya Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri. Haleluya. Yesus lahir buat kita. Dia mati buat kita. Dan Yesus bangkit buat kita. Mari kita puji nama Yesus. Nama yang perkasa, nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Dia itu firman Allah yang turun ke dunia, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke dunia, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Haleluya. Dia itu firman Allah yang turun ke dunia, yang jadi sama dengan manusia. Amin. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Amin. Haleluya. Mari Amin. kita sambut sang Raja. Mari kita puji nama Dia, nama Yesus. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari
Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Amin. Puji nama Yesus. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Nyanyi glory. Nyanyi glory, Amin. glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, Amin. glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Amin. Mari serukan, Haleluya. serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan Haleluya. dan nyanyi. Sama-sama katakan kita merasa bahagia. Kita akan merasa Amin. bahagia Haleluya. bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, Amin. glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, Amin. Haleluya. glory, glory bagi Sang Raja. Mari Amin. Haleluya. rayakan dan nyanyi. Amin. Puji Tuhan. Mari serukan, Amin. serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, Haleluya. serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, Amin. glory, Haleluya. glory bagi Amin. Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kerinduan dari Tuhan supaya kita jangan tinggal dalam kegelapan, tetapi mari berjalan bersama dalam terang Allah agar kita tidak tersesat dalam dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan. Turutilah Tuhan dalam terangnya. Amin. Turutlah Tuhan dalam terang, itu senangkan Dia, dan oleh Roh kau dapat terang, mengerti suaranya. Jalan dalam terang. Amin. Jalan dalam terang,
terang. Amin. Tuhan dalam terang. Haleluya. Jangan tinggali kuasa dosa harus lenyap oleh Tuhan Yesus. Jalan dalam terang. Jalan dalam terang. Jalan dalam terang. Jalan dalam terang. Jalan dalam terang Allah. Amin. Jalan dalam terang. Jalan dalam terang. Jalan dalam terang. Jalan dalam terang Allah. Haleluya. Berjalan dalam terangnya Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Nyanyikan pujian. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Ku berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Kaum wanita terlebih dahulu menyanyikan pujian ini. Ku rindu setiap waktu hidupi dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau. Kami muliakan nama Yesus. Haleluya. Ku rindu setiap waktu Amin. hidupi kebenaran-Mu. Haleluya Yesus. Bukan dengan kuatku, Amin. namun karena Roh-Mu. Kami muliakan Engkau Yesus. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari kaum pria nyanyikan pujian ini. Ku rindu setiap waktu hidupi dalam kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami sembah Engkau, kami muliakan Yesus, Kau nama yang yang ajaib, ku nama yang luar biasa. pegang teguh. Mari bersama-sama katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup
haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah Engkau saja yang disenangkan melalui pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau sajalah Allah kami, bahwa Engkau sajalah Tuhan kami ya Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kini Tuhan kami siapkan hati kami untuk kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau mendengar, yang mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui mulut bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Urapi juga hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kembali kita akan diberkati lagi dengan kebenaran firman Tuhan melalui kesempatan pelayanan yang dilaksanakan secara online ini. Adapun judul yang diberikan kepada saya yaitu orang percaya dipanggil untuk hidup dalam terang. Ini adalah judul yang diberikan umat Allah, saudara dan saya sebagai orang percaya dipanggil untuk hidup dalam terang. Saudara, saya akan dasarkan di dalam pembacaan kitab suci Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya itu mendapatkan kehidupan yang firman Tuhan katakan melalui terang daripada Allah itu. Terang daripada Allah menjadikan kita hidup. Sebab itu saat kita hidup sebagai orang percaya, maka terang itu akan nampak dimanapun dan apapun yang kita perbuat. Berbicara mengenai terang Tuhan itu, firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes pasal 1, sekarang datang kepada ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Di sini kita lihat kebenaran mengenai terang yang memberikan kehidupan itu, yang menjadikan kita sebagai orang percaya hidup di dalam terang itu yang nyata. Terang Tuhan itu dikatakan oleh Injil Yohanes pasal 1 ayat 9 sudah ada. Tetapi dunia tidak mengenalnya, bahkan menolak terang itu. Tetapi bagi semua orang yang menerimanya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, diberi kuasa untuk bisa jadi anak-anak Allah dalam terang Allah yang hidup terhimpun dalam keluarga Allah. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya
yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang dikatakan menerangi setiap orang yang datang, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi terang itu tersedia, Tuhan itu, terang itu ada. Tapi yang mau menerimanya, yang mau mengalaminya, yang mau hidup di dalam terang itu, dikatakan kita perlu datang kepadanya. Kita perlu menerima perjanjian kebenaran dari hal terang yang sudah ada itu. Saudara, kalau saya mau jelaskan mengenai hal itu, terang itu datang dan kita hidup di dalam terang itu, menjadi pertanyaan. Kalau terang itu ada dalam hidup kita, apa yang dia soroti, apa yang dia mau beri supaya nampak dengan adanya terang itu, ada hal yang kita bisa lihat, kita bisa tahu. Nah, apa yang diterangi dalam hidup kita sebagai orang percaya? Apa yang menjadi sorotan daripada terang itu? Saudara, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, di situ firman Tuhan tuliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, yang disoroti, yang diterangi melalui terang Allah yang menjadikan kita hidup di dalam terang, yang perlu dan Allah perhatikan, yaitu mengenai di dalam ayat 16 ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, ini yang diterangi, yang disorot itu adalah supaya tidak binasa. Kita tahu dalam Roma 6 ayat yang ke-23, upah dosa itu adalah maut, kematian. Itulah yang dikatakan binasa, upah dosa. Dosa itu yang sudah menjadikan kita menerima kebinasaan. Nah, kata binasa itu sendiri di dalam kamus bahasa Indonesia dituliskan dengan rusak sama sekali. Atau hancur lebur. Itu arti daripada binasa. Jadi Tuhan tidak mau supaya kita ciptaannya ini menjadi rusak sama sekali oleh dosa. Tuhan tidak mau manusia ciptaannya ini, apalagi dalam hal ini sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan tidak inginkan terjadi kehancuran dalam hidup orang percaya itu. Nah, sebab itu terang menyoroti, terang menampakkan, terang menjadikan kita bisa melihat hal yang penting. Di sini dikatakan Yohanes 3:16, yaitu supaya jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Terang itu mengingatkan mengenai upah dosa itu kebinasaan. Terang itu menjelaskan dosa itu sudah dikalahkan melalui korban Kristus yang sudah datang, mati di atas kayu salib, ganti salah saudara dan saya. Jadi terang itu mengingatkan kita untuk memperhatikan, sudah ada jalan ampun atas segala salah dosa. Jadi sudah ada solusi, sudah ada jalan untuk tidak menjadi rusak sama sekali, tidak menjadi binasa, yaitu saat kita memperhatikan, mengamati, melihat betul-betul, menyadari ya dari hal kuasa dosa itu sudah dikalahkan. Terang itu yang mengungkapkan, yang menjelaskan, dan kita mengerti. Sebab itu jangan heran, hidup sebagai orang yang tidak menjadi rusak sama sekali, tapi jadikan hidup yang baru, hidup yang
penuh dengan damai sejahtera, sukacita, hidup dalam pengampunan, hidup dengan tidak ada ikatan, belenggu, tipu daya dosa. Itu yang diterangi supaya kita keluar, supaya kita tidak tinggal di dalam dosa itu. Tapi kita mempunyai satu perjanjian kehidupan yang kekal. Kasih, kemurahan, kebaikan Allah. Itulah yang disoroti oleh terang itu. Ya. Itu yang menjadi yang kelihatan oleh terang itu. Nah, kalau saudara lihat sekarang di dalam 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 3 di ayatnya yang keempat, tetapi setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Dosa berbicara mengenai pelanggaran hukum Allah. Tapi puji Tuhan, terang itu menyoroti, terang itu menjadikan kita bisa melihat dengan jelas, sejelas-jelasnya. Dari hal, kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Binasa, hancur sama sekali. Akibat upah dosa itu maut. Tetapi terang itu memperlihatkan Kristus Yesus sudah datang dengan kasih yang besar untuk melepaskan, untuk mengampuni kita, mengeluarkan kita dari kuasa dosa itu. Puji Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 yang sama, sekarang kita lanjutkan ke ayatnya yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Puji Tuhan, sini jelas diterangi mengenai apa yang dikatakan rusak sama sekali atau binasa itu. Dosa yang dikatakan dikerjakan berasal dari si jahat iblis itu. Tapi hidup di dalam terang, terang itu yang menyoroti. Dan kita sebagai orang percaya kita bisa mengerti dan melihat. Tidak tetap tinggal hidup tertipu di dalam tipu daya kuasa dosa itu. Inilah yang disoroti, inilah yang menjadi kebenaran, kebaikan, keuntungan kita yang ada di dalam terang Allah itu. Nah, saudara, sekarang kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita mempunyai cerita, sejarah riwayat hidup. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Memang dahulu kita ada di dalam kebinasaan. Rusak sama sekali, hidup tanpa harapan. Hidup di dalam kekhawatiran, hidup yang tidak ada kepastian mengenai bagaimanakah hidup yang baik, tenang, penuh dengan syukur, sukacita itu. Tapi puji Tuhan dikatakan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Begitu berbeda saudara, hidup tanpa terang, hidup rusak sama sekali. Hidup tidak ada pengharapan. Hidup dalam kebinasaan. Berbeda sekali. Dengan hidup dalam terang kita bisa melihat
hal-hal yang akan merusak, menghancurkan, menghambat kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Allah bagi kita, ya dan amin. Jadi hidup di dalam terang, terang itu yang menyoroti, menerangi dari hal hidup kita. Jangan lagi menjadi rusak sama sekali. Tapi biarlah kita hidup sebagai anak-anak terang yang mempunyai perjanjian. Yesus sudah datang untuk mengampuni salah dosa kita dengan kasih yang besar itu. Nah, di dalam Yudas pasalnya yang kelima, atau dulu dituliskan dengan kitab Yehuda, tapi sekarang dipakai surat Yudas ayat yang kelima. Tetapi kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi. Terang itu menjadikan kita tahu, mengerti, tidak ragu, tidak bimbang. Tapi terang itu menjadikan kita pasti menghadapi hari-hari dengan begitu baik, begitu mulia, begitu indah, penuh dengan damai dan sejahtera. Nah, sekarang saudara, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Berbicara mengenai dunia kuasa jahat dosa itu. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Yang tidak mempunyai terang. Yang tidak mempunyai kejelasan mengenai kuasa jahat dosa yang menghancurkan, merusakkan sama sekali manusia itu. Kalau dia tetap menolak terang itu, maka dikatakan, firman Tuhan katakan, membinasakan mereka yang tidak percaya, yang tidak punya terang itu, yang tidak hidup dalam terang itu, yang tidak tahu, tidak mengerti mengenai betapa dosa menjadikan manusia itu rusak sama sekali. Nah, saya akan akhiri di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, saudara lihat ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-4, Ibrani pasal yang ke-6, Ibrani pasal 6 ayat 4, demikian. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ada saat terang itu, ada saat dikatakan, dipakai sini katakan pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia sorgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, pengalaman hidup dalam Tuhan, pimpinan Roh Kudus, penghiburan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus, ya, menikmati pemberian-pemberian karunia-karunia, kemurahan kebaikan Allah, hatinya sudah diterangi, sudah mengerti, tetapi ya murtad lagi, menolak, bimbang, takut, ragu dari hal Allah mengasihi. Allah tidak mau seorang pun binasa dan terhilang. Tapi itulah dikatakan, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Hari ini hari yang Tuhan beri. Hari ini kita terima firman Allah. Betapa terang Allah itu menyinari kehidupan orang percaya, supaya mengerti dia tidak menjadi rusak dan hancur oleh kuasa dosa, tapi dia diampuni. Dia datang menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan Yesus, kasih Allah terjadi, dan damai sejahtera sukacita menjadi nyata dalam hidupnya. Inilah yang dikatakan dipanggil, ya, Allah memanggil umat Allah untuk hidup di dalam terang, karena terang itu akan menyinari, memperlihatkan kepada kita dari hal
apa yang Tuhan buat. Ada jalan ampun salah dosa, ada hidup yang kekal. Terakhir di dalam Yesaya pasalnya yang ke-60, saudara, di situ ada satu berita sukacita. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kita orang-orang percaya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa yang berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Inilah terang yang dikatakan Natal itu. Menjadikan kita bersukaria di hari Natal karena kita tahu setahu-tahunya, jelas sejelas-jelasnya diterangi kita manusia yang dimuliakan, dilayakkan, dikasihi, yang mempunyai hari depan menuju kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.
Tuhan, kasih-Mu yang besar. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhanku, Engkau menyelamatkan kami, Engkau melepaskan kami dari kuasa dosa. Haleluya. Heranlah Engkau, baiklah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Baiklah Engkau menerangi kami dari jalan-jalan yang sesat. Engkau letakkan kami dalam kebenaran kehidupan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur, kami bersyukur. Glory, glory, haleluya. Ku
kami akan mengakhiri di dalam doa. Mari Tuhan, Engkau yang kami hampiri, Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang menjamah setiap umat-Mu yang beribadah melalui pelayanan online ini. Firman-Mu yang mereka terima, kebenaran Allah, berita kabar baik ini, menjadikan mereka hidup dalam terang yang sebenarnya, hidup di dalam jalan ampun atas salah dosa, dan hidup dalam kemenangan, hidup yang menuju dalam kehidupan yang kekal. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih, inilah doa kami. Kami akhirkan dengan penuh syukur dan puji nama Tuhan, karena kami menerima berita kebenaran firman, menguduskan kami, menyatakan kebenaran yang Engkau siapkan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Inilah doa kami. Kami serahkan semuanya. Akhiri adalah bagi kita berkat yang daripada Allah Bapa, damai dan sejahtera, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kemenangan, pimpinan, persekutuan Allah Roh Kudus adalah bagi kita semuanya, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebagai orang percaya, sama-sama kita boleh berkata, amin. Puji Tuhan.